Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang API atau kepanjangan dari Application Programming Interface. Bisa kalian lihat ya. Oke, mungkin langsung aja karena udah tengah malam gue juga udah ngantuk sih sebenarnya. API merupakan kepanjangan dari Application Programming Interface yang dimana memungkinkan kita antara dua aplikasi itu saling berinteraksi atau saling terhubung satu sama lain itu. Ya intinya ada dua aplikasi yang saling terhubung lah. Nah, yang menjembataninya itu yaitu API gitu ya bro, kurang lebih. Nah kemudian untuk API sendiri itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu ada public API, kemudian ada private API, kemudian ada partner API, dan juga ada composite API. Mungkin kalau untuk private sama composite itu gue nggak bisa jelasin, gue juga lupa sih sebenarnya, tapi kalian bisa searching sendiri lah ya, itu di Google juga banyak. Oke, yang pertama itu public API. Jadi public API ini merupakan salah satu API yang paling banyak digunakan oleh developer karena selain gratis dan juga sangat mudah diterapkan gitu di aplikasi. Nah, itulah ya keuntungan dari public API gitu. Nah, kemudian kalau untuk contohnya ya kayak data COVID itu kan gratis dan juga gampang digunakan gitu kan di aplikasi kita. Kemudian ada Google Maps, terus ada Shortlink, dan lain-lain lah. Nah, itu kan sifatnya public tuh. Nah, kemudian ada partner API. Nah, jadi sebenarnya ini tuh hampir sama kayak public API, cuma bedanya kita itu harus meminta izin kepada layanan tersebut gitu. Dan ketika udah diizinin pun, cuma kita doang yang bisa menggunakan. Lain dari kita itu nggak bisa menggunakan gitu ya bro. Nah, gue ada sedikit gambaran cara kerja dari API. Ini gue ngambil dari Google juga. Contoh ya, kita itu membuat aplikasi yang dimana membutuhkan data dari aplikasi lain. Nah, kemudian data tersebut dikirim dari database dengan jembatannya itu API. Kurang lebih gitu ya bro. Mungkin kalau kalian masih bingung, gue kasih contoh kasus gini bro. Misal ya, kalian itu membeli suatu barang dari Shopee. Anggaplah es batu atau kunciran rambut gitu kan. Dengan pengiriman jasanya itu atau jasa pengirimannya itu JNT. Nah, jadi di sini ada dua aplikasi kan, yaitu JNT dan juga aplikasi Shopee. Nah, sebenarnya ketika barang itu dikirim dan sedang dalam perjalanan, aplikasi atau pihak Shopee itu sebenarnya nggak tahu gitu kan barang itu udah sampai mana. Tapi karena adanya API, jadi pihak Shopee ini meminta data ke JNT atau mengambil data yang ada di JNT dan kemudian ditampilkan oleh si Shopee gitu. Datanya itu data yang diperlukan aja sih sebenarnya. Gitu ya bro, kurang lebih. Terus untuk API sendiri itu ada 3 arsitektur. Yang pertama ada RPC, kemudian ada REST, dan juga ada SWAP. Nah, kalau untuk keuntungan dari API itu yang pertama ya, jelas ya, karena kan ini interaksi antara dua aplikasi, jadi untuk pengembangan aplikasinya itu jauh lebih cepat dan juga efektif. Dan kemudian itu ada aplikasi kita itu ketika membangun aplikasi yang kompleks, tapi lebih fungsional gitu, ketika kita menggunakan API. Dan yang terakhir, ini yang paling disukai banget lah gitu kan. Jadi yang terakhir ini, beban dari server kita itu sangat rendah karena nggak perlu menyimpan banyak data gitu bro. Nah ini nih yang paling dicari-cari gitu. Jadi beban dari server itu rendah. Oke, kemudian ada keuntungannya, pasti ada kekurangan kan. Yang pertama ya, kekurangan pertama, ini mah menurut yang gue pahami gitu kan. Jadi sistem keamanannya itu rendah karena API itu memiliki keamanan yang standar gitu kan. Sehingga potensi dari serangan
web API itu sangat besar. Ya walaupun sebenarnya gue nggak pernah nyoba sih, tapi menurut teman-teman gue yang bilang tuh kayak rendah gitu kan sistem keamanannya. Tapi ya gue nggak pernah nyoba sih. Jadi menurut gue ya abaikan aja itu. Dan yang kedua, karena saling berkaitan gitu kan dua aplikasi itu, maka ketika penyedia layanannya itu terjadi error, maka pihak dari kita pun ikutan error gitu. Contoh kayak tadi Shopee dan juga JNT. Nah, pihak Shopee itu membutuhkan data dari JNT. Kalau misalkan JNT-nya itu error, maka pihak Shopee pun error karena nggak bisa mengambil data yang dibutuhkan. Gitu ya bro, kelemahan atau kerugian ketika kita menggunakan API gitu ya bro. Nah kemudian tadi kriteria arsitekturnya gue udah jelasin ya. Nah yang terakhir itu adalah API berdasarkan penggunanya. Nah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada API database yang memungkinkan kita untuk berinteraksi antara aplikasi dengan sistem manajemen database. Kemudian ada API sistem operasi yang memungkinkan kita untuk menentukan sebuah aplikasi dapat menggunakan resource atau sistem operasi gitu. Kemudian ada API remote, gue lupa. Kalian bisa cari sendiri lah ya, sorry. Kemudian yang terakhir itu ada API website. Jadi intinya itu kayak kita mengirim permintaan ke sebuah layanan dan direspon dari server dia gitu kan menggunakan HTTP. Ya kurang lebih gitu ya bro. Oke mungkin gitu aja kali ya penjelasan dari API yang bisa gue sampaikan. Mungkin ya next gue bakalan kasih contoh gimana cara kita itu mendapatkan API. Dan di sini gue udah cari-cari tadi, dan yang paling simple itu ya v.gd. Contoh ya, kita ke v.gd. Jadi v.gd ini merupakan layanan untuk short link sih. Contoh ya, www.google.com. Jadi ini fungsinya buat short link sih, tuh ya kan, short link. Atau www.facebook.com. Kita short, nah ini kita copy, contoh kita buka. Oke, tampilannya kayak gini ya. Kemudian kita kalau pengen mendapatkan API di v.gd, kalian cari sini developer. Kemudian kalian pilih yang URL shortening API reference. Di sini ada, kalian bisa baca-baca juga sih sebenarnya. Nah, kalian pilih ini nih yang https sampai.com. Ini kan example-nya tuh. A basic example that shorten the link. Ini contoh pengen yang apa ya, website yang pengen di short nih, tuh kan. Ini contoh sih, example. And returns the shortened URL in plain text format gitu kan. Di sini juga ada formatnya nih. Formatnya kan simple. Oke, ini kan tadi udah di copy ya. Contoh ya, di sini kita ganti jadi JSON. Contoh di sini www.instagram.com. Kita enter. Nah, ketika kita menggunakan API, maka yang kita dapat itu ya seperti ini gitu ya bro. Kalau formatnya itu JSON. Tapi kalau formatnya simple ya maka kita cuma ditampilin hasil sortnya simple. Tuh, makanya yang ditampilin cuma URL-nya aja sih. Gitu ya bro. Nah, beginilah kalau kita menggunakan API gitu kan. Sebenarnya
website-website yang lain juga banyak sih, cuma gue belum nemu sih, baru sesimpel ini yang gue temuin, v.gd. Sebenarnya gue juga ada juga sih yang gue dapat dari sort tiny URL kalau nggak salah, kan berhasil kan kalau nggak salah. Kalau tiny URL tuh https tinyurl.com ya, itu .com garis miring terus API create.php garis miring URL sama dengan URL sama dengan contoh apa ya, www.facebook.com. Kan bisa kan. Sebenarnya ini gue pakai, ini salah cuy, harusnya kita ambil dari sini. Sebenarnya ini gue pakai buat di project UAS gue sih. Jadi UAS itu gue disuruh bikin aplikasi kan, dan ya gue pakai API ini sih. Tapi kalau di aplikasi Android, aplikasi app, gue pakai API gini sih, v.gd. Kalau UAS tuh gue pakai ini. Kan bisa kan. Jadi ya beginilah kalau kalian menggunakan API gitu kan. Apa ya, contoh www. Oh iya, ds startup kok error. Gue juga masih bingung nih sebenarnya. Ketika gue pengen sort ke website gue, kok nggak bisa gitu loh, error gitu. Oh ya, just info anjir, sebenarnya nggak terlalu penting juga sih. Jadi website The Startup itu udah responsif. Ini buat kalian gitu kan yang sering nanya, bro itu website lo kok nggak responsif. Nah inilah ya, gue dibuat responsif nih. Jangan kalian protes lagi. Canda-canda. Sebenarnya bagus sih kalian tuh beri masukan ke gue juga kan. Tuh kan, dia responsif bro, anjir. Jadi ngomong jorok kan. Nah, dia responsif bro, mantep bro website-nya. Bagian info aplikasi juga dia responsif. Nah, akhirnya gue nge-handle juga kan untuk website ini tuh kan, dia responsif. Sebenarnya nggak seneng-seneng juga sih. Ya kurang lebih gitu ya bro untuk video kali ini. Lebih lengkapnya lagi kalian bisa cari lah ya referensi dari yang lain juga, karena mencari ilmu itu bukan hanya dari satu sumber gitu ya bro. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di like juga. Ya entahlah ya, gue nggak konsen. Oke, sampai sini aja dulu. See you next video.